Penampilan luar itu bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu nggak cari anak muda tuh yang casingnya mulus. Tuhan itu bukan cari yang casingnya mulus, tapi Tuhan cari anak muda yang hatinya melekat sama Tuhan. Shalom semuanya. Aku mesti panggilnya apa ya? Tadi permintaan dari Tasya katanya harus dipanggil. Selamat siang yang cantik-cantik. Selamat siang yang ganteng-ganteng. Gimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat? Dahsyat. Atau cuman biasa aja? Karena apa ya? Karena dompet lagi kusam. Sekarang udah akhir bulan ya. Akhir bulannya. Nah, tema bulan ini tuh kemarin dikasih tentang apa? Selama bulan ini adalah tentang mencari Tuhan. Berarti 3 minggu terakhir ini kita sudah belajar. Dari minggu pertama mungkin Kak Budi ya. Kok Budi ya? Atau Om Budi nih panggilnya. Ya, sama Om Budi udah diajarkan tentang apa? Kita harus mencari apa? Apa dong Om? Kakak katanya. Nah, cari Tuhan tuh setiap apa? Dari bakat atau calling yang sudah Tuhan berikan. Apa sih yang Tuhan mau dari berkat yang sudah kita miliki? Nah, kemudian di minggu kedua sama Ko Jackson. Ko Jackson apa? Sebelum cari Tuhan kita mesti tahu dulu dong karakter Tuhan. Betul? Kita nggak mungkin ya cari Tuhan tapi kita nggak kenal gitu Tuhan itu siapa. Betul nggak? Baru udah tahu, oh kita lebih lanjut lagi nih karakter Tuhan tuh seperti apa. Nah akhirnya gimana tahu nih, udah kenal, kemudian kita lakukan yang terbaik, terus setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kemudian di minggu ketiga kemarin sama Ko Yohanan. Ko Yohanan katanya Tuhan itu nggak pernah hilang, Tuhan itu sebenarnya ada, cuman kitanya yang menghilang katanya. Nah, terus kita harus cari tahu tuh apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Nah, sebelum kita mulai, kita permainan dulu ya. Permainan dulu. Di kanan kirinya ada teman-temannya kan? Ada? Nampak temennya nampak? Nampak. Coba lihat temennya masing-masing. Coba dilihat. Perhatiin wajahnya. Gimana wajahnya? Berkilau nggak? Coba berkilau nggak? Bling-bling gitu, bling-bling si mukanya, matanya, pipinya, hidungnya tuh bling-bling gitu. Benar? Dicek dong, siapa tahu ya kalau pas mereka datang ke sini tuh ya, mereka kan jam makan siang nih. Lapar, ada tukang gorengan. Aku ngedeketin dulu tukang gorengan nih, soalnya muka gua belum kinclong. Nah, apalagi si emangnya lagi goreng. Semakin mendekat dengan gorengan. Dan kemudian kata Syema tuh dikipas-kipas supaya minyaknya nempel di muka. Nah, itu gratis loh. Glowingnya gratis. Terus apa? Kalau enggak, siapa di sini yang sebelum berangkat ibadah itu ada ritualnya tuh lama banget. Ada yang ritualnya lama banget. Ini enggak cowok enggak cewek nih. Mungkin dia pakai apa? Produk skincare dulu, skincare sampai 10 lapis. Di sini mungkin kakak kasih contoh sebagian aja ya. Soalnya kakak nggak banyak sebanyak gitu ya. Mungkin dari pertama tuh karena banyak minyak. Saya pakai dulu yang untuk membersihkan minyak. Nah, kemudian dari situ katanya pakai apa lagi? Kakak nggak tahu nih urutannya ya. Pakai pembersih muka katanya ya. Iya mestinya, yuk kasih sini. Kemudian pakai apa Cina? Ada yang pakai toner. Kemudian apa lagi ada di sini ya? Ini apa ya? Ini toner ya sebenarnya ya. Micellar, ini buat bersihin dulu. Aduh kakak jadi bingung ya ngejelasinnya ini. Kemudian ada yang pakai apa lagi? Ada yang pakai sunscreen. Kemudian ada apa lagi ya? Ada serum. Kemudian ada apa lagi nih? Aduh, apa nih? Esen, bukan esen makanan ya. Kemudian ada apa lagi? Ini apa ini? Ini apa ya? Ya pokoknya malah sejenisnya lah. Kemudian apa lagi ya di sini? Ada pakai krim mata katanya. Kemudian ini apa lagi ya? Kakak juga baru dapet.
Cuman nggak tahu ini buat apa nih. Oh, banyak banget, betul nggak? Supaya apa? Karena zaman sekarang nih, anak muda itu punya cita-citanya itu pengen apa? Seperti judulnya, pengen glow up dong. Kan sekarang ya kalau lihat TikTok, lihat IG pasti seliweran tuh produk-produk apa skincare, iya kan? Dari merek A sampai Z tuh ada semua. Udah beli ini, datang lagi yang baru, beli lagi karena saking penasarannya, ya kan? Nah, terus kita siapa nih yang suka nonton TikTok? Lihat TikTok pasti semua ya. Wah, sebagian besar di sini 1000 jemaat pada nonton TikTok. Wah, kita rela nih nonton TikTok berjam-jam sampai tengah malam, apalagi kalau udah tanggal cantik, kemudian gajian sale. Nah, cari skincare yang lagi promo. Udah gitu kita baca review produknya, apalagi produk baru kan ya. Kita baca nih di e-commerce-nya. Sampai-sampai kita hafal. Apanya coba yang dihafal? Ingrediensi belakangnya tuh, itu yang bahasa-bahasa kimia. Ada katanya, ada yang mengandung AHA, DHA, apalagi ya di sini ya. Oh kok DHA mah obat ini ya susu. Sampai bingung, ada AHA, BHA, katanya PHA, retinol, merkuri, sampai bacanya susah nih, niacinamide katanya gitu ya. Nah, padahal ya kalau kita sengaja belajar pelajaran kimia, boro-boro mau belajar, betul? Apalagi yang banyak bahasa-bahasa Latinnya kayak gini. Nah, tapi karena demi wajah kita mulus seperti perosotan anak TK, pernah yang main perosotan? Nggak mungkin kan kalau nggak lemes, pasti lemes ya, supaya bisa meluncur. Nah, begitu juga sampai biar nyamuk nempel aja dia nggak bisa nempel saking licinnya ya. Pasti kita bela-belain belajar. Nah, kemudian siapa di sini yang udah punya pacar? Atau punya gebetan? Ada? Bapak udah expired, Pak. Ada? Nah, siapa? Mungkin ada yang nih lagi mulai ada getar-getar cinta. Ya, asik. Nah, wah minggu depan gue mau ketemu nih sama yang lagi aku incer nih. Nggak gitu ya? Itu yang tak diundang nongol. Tahu jerawat nongol. Wah, pasti kita sibuk ya. Langsung scroll, check out obat jerawat. Nah, sebenarnya merawat diri itu sebenarnya bagus ya, nggak ada yang salah. Alkitab aja mengajarkan kita harus menjaga tubuh kita, betul? Nah, tapi pernah nggak kita mikir ya, banyak anak muda tuh yang wajahnya glowing, sampai bersinar-sinar karena skincare, produk skincare yang ini sih masih sedikit ya, kayaknya ada yang lebih banyak lagi ya dari sini, nggak ada. Ya apa? Mukanya tuh glowing, tapi jiwanya gloomy, tau gloomy? Gloomy kusam. Nah, di luar glowing, tapi di dalamnya gloomy, suram, kusam gitu. Karena dia kurang apa? Kurang gut care. Di sini kan glow up, bukan cuma skincare doang, tapi kita juga butuh gut care. Nah, mungkin mukanya ya mulus banget. Begitu juga hatinya tulus banget. Tulus pengen balas dendam. Nah, tulus pengen balas ngebully. Nah, tulus apa lagi? Tulus pengen tulus katanya. Terus tulus pengen, dia kan pernah diomongin, pengen mulutnya tuh udah gatel gitu, pengen cecer. Kalau kata Hana mah kemarin di second account ya. Second account itu tempat kita mengeluarkan semua unek-unek kita. Nah, terus mungkin juga kita tuh kulitnya cerah, tapi kita nggak sadar bahwa masa depan kita juga sebenarnya buram karena kita jauh dari Tuhan. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar bagaimana cara dapat glow up hakiki. Bukan cuma modal kosmetik yang kena air langsung luntur. Ini mah jadi perawatannya itu nggak akan pernah luntur kena keringat ataupun kena cucuran air mata ataupun kena air hujan. Nah, kita buka dulu ayatnya dulu ya. Nah, buka di 1 Tawarik 16 ayat 11.
Nah, di sini ada nih, udah dibikin nih. Jadi di sini katakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajahnya selalu. Nah, terakhir. Yuk kita sama-sama ya. Di sini katakan apa? Dunia. Nah, di sini tuh ada apa? Slogan kecantikan. Dunia. Oh, yuk Kak, next Kak. Ini yang slogannya Kak. Slogannya belum keluar ini. Iklannya iklan. Ah, bukan Kak. Oh, nggak ada Kak. Ya udah nggak apa-apa Kak. Saya lupa. Di sini ada gambar, di situ nggak ada. Nah, di dunia tuh ada apa? Slogan kecantikan itu apa? Suruh rawatlah wajahmu selalu. Biasa di iklan gitu kan, ya kan? Difokusinnya tuh ke muka, bahkan di fotonya tuh, wah bener-bener deket. Nah, tapi Alkitab juga punya perintah yang jauh lebih keren. Jadi apa tadi? Carilah wajahnya selalu. Nah, ini God's Care ini slogannya ini, carilah wajahnya selalu. Kalau skincare, rawatlah wajahmu selalu. Nah, mari kita bahas ya 3 langkah praktis perawatan God's Care. Kita cuma butuh 3 lah, nggak usah banyak-banyak kayak gini, pusing aku juga ya. Sampai ini sebenarnya aku juga pusing. Ini mana yang duluan, mana yang terakhir, sampai mau pakai tuh nanya dulu. Ini pakainya setelah apa? Ini setelah apa? Gitu ya. Oke, kita step pertama. Ini pasti step pertama di sini ada nggak ya? Oh ada. Nih, kita mesti pakai pembersih muka dulu nih. Pasti cowok-cowok juga pakai pembersih muka, betul? Ada nggak? Ada yang pakai? Apa nggak pakai? Pakai dong ya kan? Apalagi zaman sekarang. Nah, pasti nih. Sebelum pakai krim malam, biasa kalau cewek pakai krim malam ya kan? Nggak perlu pakai krim malam. Biasa kalau di film drakor kan suka pakai ini nih, apa sih namanya? Masker. Nah, sebelumnya kan nggak mungkin ya kita udah seharian pergi keluar. Di sini pasti pada pergi kan, nggak mungkin ada yang di apa namanya dirami sama mami papinya di rumah. Pasti pergi, betul? Pergi itu pasti ketemu mobil. Udah tuh kena kentut mobil. Kemudian kenapa lagi? Kentut sepeda motor. Kemudian kenapa lagi? Banyak serbuk-serbuk yang nempel lah, nggak jelas gitu ya, yang tidak terlihat. Kecuali kita kalau pakai ini ya, teleskop gitu ya, pasti kelihatan gitu siapa yang nempel, kita langsung halau. Nah, pasti kan banyak yang teleskop. Oh, mikroskop. Iya. Beda tipis. Nah, pasti begitu pulang, pasti kita langsung dong cuci muka. Ada gitu, begitu pulang kita langsung, aduh, gua mager ya pulang. Gua mau langsung ini aja lah, langsung pakai serum. Pakai serum. Pulang udah kena keringat, kena debu, kena bubuk piksi gitu ya. Wah, langsung pakai serum. Wah, yang penting gue udah capek, udah pakai ini serum, gue bisa langsung tidur. Nah, tapi ternyata apa itu? Kalau muka masih penuh debu, terus pakai serum atau pakai apapun produk lainnya, itu kita sedang lagi jadi petani. Tahu petani apa? Kita lagi buka ladang jerawat di sini. Ya kan? Ya, orang muka kotor terus dikasih obat-obatan gitu, wah langsung tuh ada jerawat di situ. Kemudian tumbuh apalagi ilalangnya itu ada komedo hitam, komedo putih, ya kan? Komedo aja warna-warni loh. Nah, terus ada yang sini punya cita-cita punya ladang jerawat? Nggak ada ya. Nah, pasti pulang udah kita kan langsung mandi dulu, langsung dibersihin mukanya. Nah, sama juga dengan rohani kita. Langkah pertamanya tuh kita harus apa? Mencari Tuhan. Di cleansing, dibersihkan. Apa yang dibersihin? Hatinya dong. Kan sekarang ini banyak anak muda itu kalau misalnya doa ya, cari Tuhan tuh kan doa ya, doa cari Tuhan gitu. Tuhan berkatilah, mintanya pasti berkat ya. Tuhan, nggak ada yang minta apa pengampunan dosa, pasti pertama tuh berkat. Tuhan berkati saya udah usia segini belum punya pacar Tuhan. Tuhan berkati saya ini udah akhir bulan ya, dompet saya udah semakin menipis. Terus kemudian Tuhan
carikan jodoh untuk saya Tuhan. Banyak lah ya pokoknya mah minta. Nah, tapi ya begitu ya. Tapi hati kita tuh masih kotor. Kita kotornya apa? Mungkin kita punya kepahitan sama orang tua, mungkin kita punya dendam sama orang tua, atau masih suka ngomongin teman, kalau kata Kak Yohanan, ya kan? Terus masih banyak dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin teman-teman kalian nggak tahu tuh apa, tapi Tuhan maha tahu. Nah, glow up rohani itu nggak cuman bisa ditutupi pakai make up. Nah, kalau muka kita terus banyak bolong-bolongnya seperti bulan. Pernah lihat bulan? Kalau dari sini bulan lemes ya. Tapi kalau begitu nyampe itu banyak kawahnya ya kan? Wah, kawahnya banyak. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai make up, apalagi muaknya yang terkenal seperti Katasya, wah itu dari yang tadinya bolong-bolong, jalanan di desa kan nggak ada yang rapih, betul? Wah ini bisa sampai jadi kayak abis di hot nih, bener kan? Sampai hilang. Nah Tuhan tuh nggak mau kita tuh glow up, rohani kita glow up, tapi pakai make up kepalsuan. Mungkin di sini kita datang ke gereja dengan muka paling kudus gitu ya, kayak anak firmannya tahu banget, tapi begitu keluar dari pintu, balik lagi. Ada yang pernah dengar sihir pintu gereja? Sihir pintu gereja kan gitu, begitu masuk dia langsung rohani, pelayanan, mungkin dia juga nyanyi, main musik, bahkan bawa firman, mungkin juga di situ multimedia atau apa. Tapi begitu keluar, balik lagi. Itu tadinya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tapi begitu keluar, kebun binatang keluar lagi. Nah, tapi di sini kan Tuhan nggak akan pakai kita kalau hidup kita kotor. Seperti di Samuel 16 ayat 7b itu dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi di tahap ini tuh kita butuh deep cleansing rohani, yaitu pertobatan, bukan kepalsuan. Nah, dikatakan di situ kan ada tuh di 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita kepada Allah, Ia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita. Asal kita mau mengaku. Nah, jadi tahap awal kita harus deep cleansing, bersihkan hati dari kotoran dosa. Nah, baru dimulai nih aura glow up-nya mulai keluar level 1. Jadi rohani kita tuh yang asli tuh mulai muncul, mulai memancar. Nah, kita lanjut ke step kedua. Biasa pakai moisturizer. Di sini ada nggak ya moisturizernya ya? Ketinggalan. Pakai moisturizer. Ini bisa disangkanya ini ya promosi saya. Balikin aja dah. Nah, moisturizer. Udah bersih, kemudian kita pakai moisturizer. Apa sih gunanya moisturizer? Untuk melembabkan tuh. Cowok aja tahu. Berarti suka pakai ya, Kak? Nah, karena kenapa sih harus pakai moisturizer? Karena kalau kulit kita kering tuh gampang iritasi, betul kan? Kadang ada yang suka jadi gatel, perih, kadang mau ketawa aja serasa kayak robek-robek, ya kan? Karena kulit kita tuh terlalu kering. Nah, di sini kakak tulis ya ciri-ciri anak muda yang rohaninya kering. 1, gampang stres, cemas mikirin masa depan. Ada di sini yang gampang stres. Kemudian ada yang senggol bacok. Tahu senggol bacok? Begitu disinggung sedikit, langsung bikin story. Ada yang storynya mungkin balik kenceng kata-katanya, atau juga ada yang mungkin bikin storynya yang galau sampai pakai lagu-lagu mellow. Mungkin karena gampang iri hati karena lihat
pencapaian orang lain. Apalagi di Instagram kan banyak ya ngasih tahu. Dulu aku tuh susah banget, tapi berkat jual skincare akhirnya saya bisa beli rumah, beli mobil, beli apa gitu. Tapi kan mereka nggak lihat ya, kita nggak lihat gitu perjuangan mereka tuh seperti apa gitu. Nah, kenapa sih kita bisa jadi tadi apa? Kering rohani? Karena kita kurang asupan firman Tuhan. Kita jadi apa? Karena kita lebih sering rajin buka scroll yang lagi update hari ini, mungkin scroll produk kecantikan yang lagi promo, atau cari hal-hal yang bikin kita senang. Tapi untuk baca firman itu agak susah ya. Sebenarnya saya juga ya untuk mengakui untuk baca firman, apalagi perjanjian lama itu butuh perjuangan. Benar kan? Nah, di sini di firman juga di Mazmur 119 sampai 105 dikatakan bahwa apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah sebenarnya pelembab terbaik untuk hati kita, untuk juga apa? Sumber kekuatan. Mungkin di dunia luar tuh terasa gersang, penuh tekanan. Tapi kalau kita punya firman Tuhan dalam hati kita itu akan tetap apa? Tetap tenang, tetap apa? Tetap sukacita. Kemudian tetap apa lagi? Tegap menghadapi masalah, tetap percaya diri. Karena apa? Kita tahu firman. Masalahnya mulai hari ini kita harus apa? Kurangi scroll medsos yang kurang penting. Banyak scroll apa? Firman Tuhan. Jadi pertama tadi pakai dulu di cleansing kan, cuci muka. Terus pakai moisturizer. Nah, tahap ketiga kita harus pakai, sini ada nggak ya? Kita harus pakai sunscreen. Sunscreen itu untuk apa sih sebenarnya? Ada di sini yang suka pakai sunscreen? Pakai sunscreen enggak? Pakai tuh katanya. Soalnya semahal apapun serum kita, kalau kita nggak pakai sunscreen, percuma itu serum. Karena apa? Muka kita udah langsung kena sinar matahari, kena sinar ultraviolet. Apalagi kita kalau yang lagi jalan-jalan ke pantai. Ada yang pernah ke pantai? Gak mungkin ya di sini orang pinggir pantai nggak pernah ke pantai. Nah, coba ke pantai, terus nggak pakai topi, nggak pakai payung, nggak pakai kacamata. Nah, terus pakai bajunya singlet gitu ya. Terus jalan-jalan nih dari pagi sampai sore, cari ikan. Nah, apa yang terjadi? Pasti pulang tuh apa? Badan gosong, betul? Wah, apalagi di sini, hitamnya hitam banget, di sini cuma putih yang tertutup baju doang. Nah, makanya kita butuh sunscreen. Kalau badan tuh sunblock ya, betul Kak? Nah di dunia rohani juga, sinar ultraviolet apa sih yang berbahaya bagi rohani kita? Satu, misalnya pergaulan toksik. Misalnya ada yang ngajakin pelayanan, gue males, mager gitu ya. Ini kan apalagi jam segini tuh enaknya tuh waktunya bobo siang. Asik. Tapi begitu ada yang ngajak, misalnya jam 12-an, yuk kita main yuk. Kita main kemana ya? Kuningan. Agak jauh sedikit kemana? Ke Bandung pulang pergi. Langsung grecep langsung. Kak Jos, hari ini saya nggak pelayanannya, saya ada acara keluarga. Sebenarnya dia bolos gitu ya, padahal udah ada tugas. Kemudian ada komentar jahat nih bilang, kalau kamu nggak pakai ini, kalau kamu nggak punya ini, kalau kamu nggak pakai ini lah gitu ya, kamu itu nggak hits, kamu itu ketinggalan zaman. Nah, jadi kita mulai nih keserang ya kan, mulai mikir, oh iya ya, jadi kadang kita tuh menghalalkan segala cara supaya kita tuh nggak dianggap remeh sama teman. Jadi meskipun kita hidupnya, misalnya keluarga kita pas-pasan, dipaksakan supaya menjaga harga diri, gue juga punya. Nah gitu. Soalnya pernah punya kejadian, sebenarnya cerita dari teman. Nah dia tuh punya satu geng ibu-ibu gitu, cuman ibu-ibunya itu dia dari kelas menengah ke atas, sedangkan dia itu
golongan menengah ke bawah. Akibatnya apa? Karena dia harus ngikutin teman-temannya, gaya teman-temannya. Akhirnya dia punya apa? Punya hutang ratusan juta. Nah, karena rasa gengsinya. Nah, kemudian ada apa lagi yang menyerang kita? Goda-godaan kedagingan. Tuh banyak tuh yang seliweran, ya kan? Mau dari yang seliwerannya negatif, mau yang positif, itu banyak. Nah, gimana cara menangkalnya? Nah, kalau di sini kan pakai sunscreen. Nah, kalau kita butuh apa tadi yang ketiga? Cari wajahnya Tuhan selalu. Nah, selalu di sini tuh apa sih? Jadi kita tuh kalau pakai skincare nggak mungkin kan ya. Aduh, karena harganya mahal, jadi aku pakainya udahlah cukuplah seminggu sekali gitu ya. Yang penting gua pakai gitu. Kan nggak mungkin ya. Terus, aduh, kayaknya masih keberatan. Kayaknya sebulan sekali cukup kan. Yang penting kan aku udah kena nih, siapa tahu bisa bertahan lama, apalagi tanpa cuci muka. Wah, itu lebih lama lagi gitu ya. Jadi gua pakainya sebulan sekali aja. Tapi di sini katakan apa? Harus selalu. Karena apa? Itu sebenarnya apa? Sebagai tameng. Nah, di berapa bulan yang lalu ya, kakak pernah ngajarin tentang Efesus 6 ayat 16. Jadi saya katakan bahwa pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Jadi sunscreen ini tuh adalah sebagai tameng kita. Jadi iman itu gak bisa dibangun karena cuman datang ke Tuhan sekali-sekali atau cuman ya doa bolong-bolong. Nggak bisa ya. Jadi kita selalu harus konsisten. Kemudian sih ketika kita punya sunscreen, kita punya proteksi ini. Jadi ketika ada teman-teman yang nganggap kita nggak gaul, terus kita ngajak kita bisa beli apa, ngajakin yang nggak benar, tapi kan kita bisa langsung proteksi diri. Enggak. Aku nggak akan ngelakuin itu. Aku nggak akan nonton itu karena tubuh aku adalah tubuh bait suci atau tubuh tempat Tuhan berdiam kan. Tuhan pasti ada di dalam diri kita kan. Tuhan nggak mungkin berkeliaran gitu ya. Sekarang kita cari Tuhan. Cari Tuhan karena aku ngerasa ya Tuhan itu nggak ada di aku. Jadi aku tuh ya ke gereja itu untuk cari Tuhan. Aku pernah nanya ya, kamu ke gereja mau ngapain sih? Aku ke gereja itu sebenarnya untuk cari Tuhan. Cari Tuhan. Kamu udah percaya sama Tuhan? Percaya. Ya terus kenapa Tuhannya dicari lagi gitu ya? Tuhan itu sebenarnya kan udah ada di dalam diri kita. Kan Tuhan udah kasih apa? Roh Kudus. Ngapain dicari lagi? Yang mau kita harus apa? Semakin dekat, semakin mengandalkan, semakin percaya. Nah, di sini apa? Jadi ya teman-teman ya, kalau tadi yang produk-produk tadi ini untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kulit kita tetap glowing, tapi semuanya tuh ada masa expirednya, betul? Nggak mungkin ada yang ini bisa tahannya 100 tahun, kan nggak ada ya kan? Karena semua ini produk manusia buatan pabrik gitu. Nah makanya sehebat apapun produk yang kita pakai ini, tapi tetap aja fisik kita nggak mungkin selamanya kulitnya kencang, betul? Semakin lama kulit kita akan semakin keriput, kecuali kita kalau punya uang ya mungkin Shema nanti ke Korea kemudian facelift. Tapi kadang kakak ya lihat kok yang facelift ngeri ya gitu. Nah, tapi tetap aja ya mukanya misalnya umur 30-an tetap aja jiwanya 60-an ya kan. Mukanya kenceng, tangannya yang lain kan nggak mungkin kenceng, bener nggak? Nggak mungkin kita di facelift sebadan-badan gitu ya, tangan di facelift gitu ya. Wah, bukan facelift ya, dikencengin, wah sedot lemak, pokoknya ditarik-tarik semua gitu biar kenceng. Tapi mau berapa lama gitu ya? Nah, sini. Penampilan luar itu bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu nggak cari anak muda tuh yang casingnya mulus. Yang casingnya mulus, kayak handphone kan kita pasti casing. Kalau casingnya udah kusam kita buang gitu kan, pasti pengen mulus. Nah Tuhan itu bukan cari yang casingnya mulus, tapi Tuhan cari anak muda yang hatinya melekat sama Tuhan, yang hatinya mau terus mencari Tuhan. Nah, jadi God's care itu merawat rohani kita itu. Jadi untuk apa? Roh kita, karakter kita, dan hubungan kita sama Tuhan itu yang Tuhan sedang
rawat. Nah, kita tadi balik lagi ke ayat yang 1 Tawari. Jadi kita harus apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, yuk kita kejar glow up yang hakiki. Nah, yang gak bakal luntur karena keringat, gak bakal pudar karena usia, tapi terus bersinar sampai kekekalan. Amin. Nah, ingat ya, jangan biarkan wajahmu tuh glowing. Jadi cuma yang diperhati itu mukanya aja, tapi rohnya tuh gloomy. Nah, jadi kita tuh harus di luar glowing, tapi di dalam diri kita juga harus glowingnya luar dalam gitu. Nah, jadi ingat ya, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Next, yang terakhir aja. Yang terakhir. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kita harus apa? Cari Tuhan terus ya. Jangan cuman datang ke Tuhan, cari Tuhan tuh kalau lagi ada masalah doang. Meskipun dalam keadaan apapun kita harus cari Tuhan. Dalam bakat yang seperti kata Ko Budi bilang, dari bakat yang Tuhan sudah kasih, kita harus cari tahu Tuhan itu maunya apa sih dari bakat kita. Nah, kemudian juga dari kata yang kedua tuh Kak Jackson, kita juga harus terus semakin karakter kita semakin seperti Tuhan. Nah, dengan cara cari Tuhan. Nah, seperti kata Kak Yohanan, Tuhan itu ada di dalam kita. Cuma kitanya mau nggak nurut sama Tuhan.